Acara ini dipersembahkan oleh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam podcast Jatim Bangkit, persembahan dari Dinas Kominfo Jawa Timur. Dan tentu saja hari ini saya tidak sendiri. Pembahasan hari ini adalah seputar optimis UMKM Provinsi Jawa Timur naik kelas. Tentu kita mengetahui bahwa UMKM merupakan salah satu penopang terkuat ekonomi karena suplai dan juga demand-nya, bahan baku bisa hulu ke hilir dan juga multiplier effect kepada perputaran ekonomi masyarakat. Dan untuk itu bagaimana ini dinaikkan kelasnya dan apa targetnya, lalu juga apa indikatornya menjadi UMKM yang kuat dan sehat secara kemampuan bayar, bankable dalam transaksi, terpercaya secara karakter, serta akuntabel secara keuangan dan juga proses. Saat ini juga saya bersama narasumber yang beliau juga mungkin sebagai perwakilan menerjemahkan program dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Beliau adalah Profesor M. Masud Said PhD. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Jawa Timur sekaligus Direktur Pasca Sarjana Unisma. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Kami mengetahui kesibukan Prof, tapi berkenan hadir untuk podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, Prof, hari ini kita berbincang seputar optimis UMKM Provinsi Jawa Timur naik kelas. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kami juga ingin tahu, Prof, untuk dari Bank Jatim sendiri, apakah ada program-program khusus yang memang mendukung penuh pelaku-pelaku UMKM khususnya di Jawa Timur? Terima kasih Aulia Mawardika. Jadi kita optimis, Jatim bangkit. Dari kemarin 2 tahun lebih COVID-19. Dan itu indikator ekonominya jelas, sekarang kita 5,17. Dan Bank Jatim sendiri concern karena dia itu BPD yang sudah menjual sahamnya ke publik, jadi TBK, sudah TBK. Ya? Kita punya direktorat tersendiri, direktorat yang consumer retail dan usaha syariah. Kita punya direktorat yang memberikan pembiayaan yang khusus kepada KUR, kepada UMKM, kepada UKM. Dan itu jumlahnya 2 triliun lebih untuk ribuan belasan ribu UMKM yang ada di Jawa Timur. Dan Bu Gubernur selalu berpesan kepada kita bahwa ada 5 hal yang beliau ingin sampaikan. Yang pertama, UMKM itu karena dia take over sekitar jumlahnya aja 9,7 juta, angka yang sangat fantastik, dan dia menjadikan penyumbang dari pendapatan masyarakat secara optimum, dan dia paling kuat menghadapi terpaan COVID. Betul. Kalau yang usaha-usaha besar itu pada runtuh, UMKM lebih tahan dia, dan itu sudah teruji di mana-mana di Asia juga begitu. Dan kemudian Bank Jatim sendiri ada 2 skema KUR, kredit usaha rakyat, dan kredit UMKM, baik konvensional maupun yang syariah. Kita sama-sama memberi dan jumlahnya fantastik. Dan kita 3% sampai 6% saja. Kalau bank-bank yang lain yang untuk yang pengusaha besar itu 10 sampai 12%. Iya. Jadi ini separuhnya dari itu, dan ini sebagai komitmen biar tidak memberatkan. 5 yang disampaikan Ibu itu tadi, bagaimana membawa UMKM di Jawa Timur itu go international. Ya, naik kelas begitu. Naik kelas. Ya? Jadi saya lihat ada 17 kemarin 2021 yang sudah dikurasi oleh BI dan kemudian sudah menjual produknya, dari tidak menjual ke Asia dan ke Eropa, sudah ekspor ke Jepang, ke China, dan ke beberapa negara lainnya. Itu naik kelas dari hanya UMKM itu memberikan servis kepada tetangganya, ponaannya atau kecamatan paling top, sekarang sudah ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei dan lain sebagainya. Itu naik kelas. Yang kedua, sekitar 380 yang 318 yang dikurasi itu ada yang go national. Jadi dari Jawa Timur, dari daerah akhirnya dia menyeluruh di Indonesia begitu ya, iya. Pak ya. Makanya Ibu itu kan Bu Gubernur itu sering ke
daerah-daerah lain untuk kunjungan kerja sekaligus misi dagang. Dalam misi dagang itu saya sendiri ikut yang di Sumatera Selatan dan beberapa tempat. Itu pengusaha-pengusaha kecil Jawa Timur pada ikut. Ada yang naik pesawat, ada yang sendiri dan lain sebagainya untuk menaruh produknya di sana. Dan buyer nasional datang ke situ. Ya, kemudian dibelilah. Tidak dalam beli 1 keranjang, 2 keranjang, itu kan hanya contoh-contoh saja. Dia deal di situ dan kemudian kadang-kadang sampai setengah triliun itu kapasitas lakunya itu. Dan itulah yang disebut naik kelas. Yang kedua, digitalisasi. Sekarang kata Jack Ma kan 80 to 90% of the trade is small enterprises, UMKM, small enterprises, and 90% will be e-commerce. Semuanya pakai digital. Betul. Kita tidak usung, kemudian misalnya onde-onde ditaruh diantar ke Sumatera kan tidak mungkin. Semuanya di package dengan baik, kemudian dipesan. Maksudnya frozen gitu ya Pak ya? Frozen, iya. Gudeg pun bisa di frozen, rujak pun bisa di frozen, semuanya bisa di frozen. Hanya hati yang tidak bisa di frozen gitu. Nah, kemudian ketiga, saya masih ingat di Ibu Khofifah bagaimana memberikan support kepada UMKM kita itu quality development. Jadi kalau tidak berkualitas ya kalah. Kalau ada dari Surabaya, dari Malang, dari mana. Kalau ada makanan yang paling enak di Surabaya, kenapa dia laku? Kenapa yang lain tidak laku? Di Malang ada rawon enak, kenapa yang rawon yang ABCD yang laku? Karena dikenal. Karena dikenal. Betul. Nah, justru itu oleh karena itu, dan itu juga harus ada digitalisasi dan quality control. Buyer dari internasional, kebersihan nomor 1. Kualitas rasa nomor 2. Kemudian presentasi nomor 3. Jadi 3, kualitas rasa, kebersihan, higienisme itu harus di samping kehalalan. Karena menurut peraturan perundangan semua yang beredar di sini itu kalau non halal harus tulis non halal. Nah, ini kami juga di Unisma, di ISNU Jatim mensupport. Saya sedang mentraining untuk industri halal UMKM itu 3.500. Sekarang masih ada 1.100. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Yang ketiga dari Ibu Khofifah, akses pasar, quality control, kredit permodalan. Nah ini saya kebetulan di Bank Jatim, kita ada 2 bank yang concern ke sana. Yang concern ya ke sana itu bank UMKM ada di provinsi, dan itu kita support juga dananya. Jadi mereka ngambil di Bank Jatim, kemudian dalam tanda kutip dijual, dia dapat limit berapa untuk hasilnya itu. Jadi itu juga dari kami sebagian. Ratusan untuk bank UMKM ini ya, UMKM ini milik provinsi. Kalau di Bank Jatim itu kan kakaknya atau bapaknya yang permodalannya jauh lebih besar. Kita aset naik dari 87 triliun, sekarang era Khofifah tambah 20 triliun, 107 triliun. Wow. Katanya tidak ada di Bank BPD di seluruh Indonesia kayak begitu. Hanya di Bank Jatim saja. Jadi banyak hal yang kita bisa laporkan. Naik kelas maknanya ialah quality dari UMKM kita juga. Nah, jaminan agar kawan-kawan UMKM itu kuat, maka Ibu juga membuat value chain di mana orang jadi UMKM itu tidak seperti orang-orang yang kelas bawah. Karena UMKM itu ternyata kecil, small, tetapi dia bisa menerobos dari pasar yang luas. Itu lebih baik daripada besar tapi menerobos hanya pasaran kabupaten atau kecamatan. Itulah beberapa hal yang disampaikan. Jadi kalau Bank Jatim sendiri, saya tadi komunikasi dan terus Ibu memantau berapa kredit yang kau berikan, berapa sumbangan yang kau berikan. Dan itu tidak hanya, saya kira bank-bank lain juga memberikan. Dan akses perbankan ini menjadi hal yang sangat penting. Menteri Koperasi juga begitu, dan Kepala Dinas Koperasi juga begitu, dan Kominfo saya kira terima kasih selalu mendengung-dengungkan Jatim Bangkit, UMKM naik kelas itu sebagai semangat spirit kita untuk lebih maju, lebih progresif. Dan saya kira karena kita
40% distribusi barang dan jasa di Indonesia Timur itu sekitar 14 provinsi itu dari Jawa Timur, Mbak Paul. Oleh karena itu pasar sangat luas. Itu yang katakanlah kalau kemajuan itu dibagi dua, barat dan timur gitu, maka Surabaya, Jawa Timur itu menjadi yang paling dekat di area timur, bukan Jakarta. Kalau Jakarta kita memakai pesawat bisa barang-barang itu, tetapi itu cost. Bagi pengusaha cost itu tidak baik, akan menambah harga dan akan tidak bisa bersaing. Tapi kalau dari Surabaya, apalagi sekarang Ibu membangun hubs tidak hanya di Surabaya yang di Tanjung Perak, tetapi juga di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi kapal itu bisa reduce 2 jam, sehingga lebih dekat dengan Bali, lebih dekat dengan NTT, NTB, lebih dekat dengan Papua, Papua Barat, Maluku, lebih dekat dengan Pulau Rote. Pulau Rote itu NTT ke sana, I've been there, saya pernah ke sana, dan itu semua produk-produknya dari Jawa, dan itu sebagian juga dari Jawa Timur. Oke, baik, Prof. Lalu juga di sini kan ada UMKM yang secara bankable memang layak untuk mendapatkan bantuan begitu dari Bank Jatim. Kalau bicara soal persen ya, berapa persen yang mereka bisa dapatkan gitu, secara maksimal? Itu ada 2 arah. Yang pertama, seberapa jauh para banker-banker dan pemasar itu bisa mendekati UMKM. Yang kedua, sebaliknya, pelaku-pelaku UMKM itu ada yang sangat progresif untuk menambah angka permodalannya, ada yang I stay here, saya hanya di sini aja cukup gitu. Nah, itu perlu motivasi. Nah, kalau kami ini mendapatkan tangible profit and intangible profit kalau bisa memberi. Tangible profit, kita dapat profit, uang dari laba, kita memberikan kredit sekaligus mengangkat mereka. Intangible-nya ialah secara tidak terasa kita juga meningkatkan perekonomian, terutama perekonomian yang bawah. Ini kunci, karena pada saat pandemi ya rontok semua yang gede-gede itu, dan yang bertahan malah UMKM. Saya kira riset semua mengatakan, McKinsey juga mengatakan bahwa small industry enterprises itu jauh lebih tahan, jauh lebih luas. Karena apa? Dia menjadi juragannya sendiri. Contoh, kalau saya punya 70 karyawan, pasti saya tidak mengerjakannya sendiri. Betul. Maka ketika saya labanya kecil dan pemasarannya kurang, maka yang sakit itu adalah karyawan-karyawan saya yang jumlahnya berapapun ya, 70 itu. Nah, karena dalam waktu sebulan saya masih kuat bayar, 2 bulan kuat. Tapi kalau setahun, tapi kalau 2 tahun, maka terjadi PHK. Tapi kalau saya jual rujak, kopi, lontong, kita ini menjahit, kita kerjakan sendiri sekuat kita. Kita adalah bos sekaligus karyawan. Kita pemasar sekaligus orang-orang yang mencari bahan-bahan itu. Jadi kita kuat karena apa? Feelingnya di kita semua. Kalau saya jatuh, kalau perusahaan saya jatuh duluan. Kalau perusahaan saya untung duluan. Itulah small enterprises itu kuatnya. Baik, tapi Pak, biasanya kalau kita bicara soal kredit begitu, ada risiko yang cukup besar di sini, yaitu risiko NPL atau non-performing loan, atau gagal bayar kredit begitu. Risiko seperti ini sepertinya kan juga sudah cukup melekat begitu. Apakah ada solusi khusus atau mungkin ya memang UMKM sudah dipersiapkan untuk hal-hal semacam itu gitu, Pak? Bank itu selalu dapat ancaman non-performing loans itu, NPL itu. Tidak hanya Bank Jatim, tapi juga bank-bank yang lain. Seluruh bank. Bahkan juga bank perkreditan, ya semua. Tapi data kami mengatakan bahwa NPL kami kemarin naik ke 4, tahun ini kita naik ke turun ke 2. Itu ketika ada ekonomi yang tidak jalan, orang tidak bisa ketemu orang, customer tidak bisa ketemu sama buyer tidak ketemu sama industriawan, ya tentu saja ada kerugian. Nah, sampai saat ini tidak ada yang karena ada restruct, ada kita reschedule pembayarannya atau pokoknya saja. Mungkin ada keringanan juga begitu. Ada keringanan juga. Itu skema-skema itu ada, dan itu ada di kawan-kawan di direktur
yang menanganinya, dan kami juga mensupport jangan sampai ini gagal sungguhan. Betul. Jadi harus di recovery. Betul. Dan ini sekarang lagi, kalau dulu -5, -4, sekarang kita sudah 5. Artinya sudah bangkit lagi. Iya. Nah itu antara 4 ke 3, -4 ke -3, 3 ke 2, 2 ke 0, 0 ke 1, sampai ke 5, itu saya kira capaian yang menunjukkan bahwa Jawa Timur sedang bangkit dan akan menjadi one of the best player in economy and small enterprises. Betul sekali, Optimis Jatim Bangkit juga merupakan program dari Ibu Gubernur kita begitu. Tidak hanya bangkit untuk sektor lain, tapi juga khususnya untuk UMKM. Pak, di sini juga kita mengetahui bahwa kalau bicara soal kredit macet begitu, ada ancaman juga bahan-bahan pokok seperti minyak, lalu juga BBM, serta pertanian yang semakin sempit. Ada gagasan dan juga hal utama yang harus dilakukan, khususnya untuk menjaga agar UMKM ini tetap sustainable. Teori pemerintahannya ialah ketika masyarakat punya problem, maka pertama adalah masyarakat itu sendiri yang harus bisa menyelesaikannya. Yeah. Apabila masyarakat tidak bisa menyelesaikannya, pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya bersama-sama. Hal-hal yang berkaitan dengan post major seperti COVID kemarin, saya kira itu menerpa hal-hal yang tidak terduga biasanya seperti itu ya, Prof. Itu saya kira Eropa, Amerika yang katanya jago, Australia, ataupun Jepang, itu semua terkena semuanya. Tapi Indonesia kemarin, Jawa Timur sebagai pelopor dari selesainya COVID atau rendahnya penularan pada tahun kedua. Sekarang bulan Januari sudah survive. Yeah. Nah itu kepemimpinan sangat menentukan. Kepemimpinan di provinsi, dan Ibu Khofifah yang saya tahu itu menggandeng tidak hanya dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum atau dinas-dinas lain, tetapi juga di TNI Polri, dan seluruh stakeholders yang berkaitan, BI, perbankan, dan kami selalu dilecut, tolong ini diselesaikan karena ini ranah di mana kita harus bertanggung jawab. Dan Ibu Khofifah itu 20 jam. Dan tidak ada gubernur, menurut catatan saya ini belajar ilmu pemerintahan 20 tahun. Dan ngajar ilmu pemerintahan lebih dari 15 tahun. Sehingga tahu siapa berbuat apa di mana. Saya kira 24 jam ini tidak hanya itu, tetapi beliau setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini, baik Madura, baik Pacitan, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, apalagi yang sekitar Malang atau Surabaya, Sidoarjo, daerah-daerah penopang Surabaya itu ada gitu yang itu yang sebulan itu ada 4 kali. Okay. Saya kira itu menunjukkan bahwa beliau concern untuk menyemangati bupati dan wali kota, terutama juga tokoh-tokoh, kampus-kampus, universitas, para peneliti, dan juga UMKM tentunya. Beliau itu adalah menteri sosial yang sukses untuk bisa menyapa masyarakat, tidak hanya melewat pidatonya tetapi datang ke tempatnya. Datang ke tempatnya ini, meet the people, ini sebagai kunci dari penyelesaian segala penyelesaian. Kalau ada masalah, kalau kita sudah ketemu dan cocokkan, betul, separuh dari masalah itu selesai. Walaupun berkantornya di Surabaya, tapi daerah-daerah lainnya di Jawa Timur juga tidak lepas pengawasan dari Ibu Gubernur ya Pak ya. Saya pernah begini, Mbak Aulia, pernah begini, Prof Masud, kok sering sih Bu Khofifah itu ke Kediri? Itu yang ngomong orang Kediri. Orang Banyuwangi bilang, kok sobo Banyuwangi? Orang Malang bilang, wah sobo Malang terus. Nah itu menunjukkan bahwa mereka nggak tahu bahwa beliau juga kemana-mana. Orang Madura. Itu berlaku untuk seluruh daerah gitu Pak ya di Jawa Timur. Hari pertama kedua menjadi gubernur awal 2018. Iya tak? Iya. 2018 sampai 2019. Itu bulan Februari. Hari pertama ke Madura, Pak Emil ke Trenggalek, untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya ngitung-ngitung apa di sini, enggak, dia datang. Dan itu saya saksinya, karena kita mengikuti lebih dari 7 tahun langkah-langkah beliau. Luar biasa memang Ibu Gubernur kita tercinta. Baik, Prof. Kalau bicara soal marak digital bank begitu ya, atau yang biasa kita kenal dengan pinjol, itu kan juga menjadi sebuah ancaman untuk para pelaku UMKM. Kadang-kadang para pelaku UMKM mungkin merasa lebih mudah begitu untuk pinjam kepada para pinjol-pinjol begitu. Ada kampanye utama yang diberikan oleh Bank Jatim khususnya agar UMKM ini lebih loyal khususnya kepada bank-bank pembangunan di daerahnya, apalagi Bank Jatim. Iya,
saya kira OJK sendiri dan teman-teman Bank Jatim selalu mengawasi pergerakan pinjol ini. Karena sebagian dari pinjol ini tidak bertanggung jawab karena rate-nya terlalu tinggi, memaksa, dan cara kerjanya tidak seperti cara kerja bank yang sudah stable. Dan itu saya sendiri, ada tetangga saya nangis-nangis hanya karena karena mudah. Kemudian ditawarkan yang manis-manis, kemudian dia dirampas barangnya. Saya kira satu, kampanye kita, jangan percaya sesuatu yang fantastis hari ini. Apalagi terlalu mudah begitu Apalagi ya, Prof? terlalu mudah. Tidak ada sesuatu yang dapat diraih dengan mudah. Harus kerja keras. Yang kedua, track recordnya pinjol. Iya. Ada sekarang OJK itu ada yang red notice, yang merah-merah jangan. Ada yang memang ada sebagian kecil yang iya. Tapi yang paling enak yang kantornya ada di kabupaten kota, orangnya juga ada, alamatnya ada, websitenya ada, komisarisnya ada, direksinya ada, divisinya ada, cabangnya ada, cabang pembantu ada. Saya kira itu lebih bagus. Iya. Dan sekarang jangan khawatir, di semua titik tempat itu ada bank, di pulau-pulau ada bank. Sehingga cari yang konvensional, dan itu yang kedua. Yang kedua itu adalah kita sendiri juga khawatir pada tahap awal. Tapi in the rest kita sudah evaluasi bahwa itu tidak akan bertahan lama. Karena kalau ada masalah, itu ada masalah yang sifatnya perdata, tapi ada masalah pidana. Nah, saya kira otoritas hukum juga akan bergerak kepada mereka yang memeras dan lain sebagainya. Dan pemerasan ini juga terjadi di mana-mana. Saya kira kita harus tahan, UMKM harus kuat, UMKM harus bertahan, dan cari yang legal saja, cari yang punya track record bagus, cari yang memiliki standing yang bagus, cari yang punya SOP yang bagus. Kalau ada ponakan, adik, menantu, siapa yang terbelit, datanglah yang bank-bank di mana-mana ada kok. Jadi jangan terpesona dengan hal-hal yang menjanjikan terlalu tinggi, karena dunia ini ada prosesnya. Dunia ada perjuangannya, tidak ada sesuatu yang mudah dan tidak ada sesuatu yang sulit, asalkan kita cerdas untuk mengevaluasi. Betul, dan jangan lupa untuk mau berusaha ya Pak. Mau berusaha. Baik, di sini juga kita mengetahui bahwa biasanya itu pinjol karena UMKM itu merasa mungkin lebih mudah, lebih cepat begitu. Tapi sebenarnya Bank Jatim sendiri juga punya banyak program yang pada akhirnya juga memudahkan para pelaku UMKM untuk melakukan kredit sebenarnya. Kalau ya Prof kami ya? tidak mudah, kalau kami sulit, kalau kami ruwet. Pasti namanya bukan Bank Jatim ya Prof ya? Bang Ruwet pasti ya? Kami akan dimarahi juga oleh OJK. Kenapa capaiannya sedikit? Atau Ibu sebagai Bu Gubernur, sebagai pemilik saham terbesar 51% juga akan bertanya, kenapa bisa begini kan gitu. Sehingga promosi kami harus kita kuatkan lagi, pendekatan kepada masyarakat UMKM harus kita. Ya, saya kira itu pinjol itu ada penyakit sosial ekonomi yang sekarang lagi hits. Hati-hatilah. Tadi kalau saya mau guyon, pinjol itu tidak hanya uang Pak, Mbak, itu pinjol itu juga yang lain-lain gitu kan, menjanjikan sesuatu yang nanti kalau kamu akan aku nikahi, setiap tahun kita akan umroh. Investasi bodong tidak hanya berupa uang berarti ya Prof ya, kadang-kadang juga berupa hati. Iya. Ada kata mahasiswa saya, kalau saya nikahi, kamu mau kemana? Mau ke Italia, ke Eropa, mau ke Australia, kemana saja. Padahal itu pinjol bodong itu. Investasi bodong. Baik, Prof. Kalau kita belajar dari Alibaba, grup Tiongkok, itu kan luar biasa karena memiliki jutaan home industry dan juga UMKM yang sudah go internasional. Bisakah suatu saat kita ke arah sana? Atau mungkin sebenarnya UMKM kita, khususnya Jawa Timur, punya kiblat khusus? Why not? Tadi saya dari rumah kurasi BI tadi ada 17 yang go international. Yeah. Dan 17 itu akan menggeret untuk yang katakanlah 150 lagi yang nasional itu untuk go internasional. Saya kira di samping China, orang Indonesia itu culturally orang yang mau bekerja keras. Orang Indonesia itu orang yang suka tantangan. Ini contoh, saya sekolah di luar negeri,
Saya ini orang biasa-biasa saja. Tapi kawan-kawan saya banyak yang the best alumni sana. Nah, kalau di sini dia biasa-biasa aja, tapi ketika dia lingkungannya bagus, maka dia akan belajar dan dia menjadi the best karena potensinya naik terus. Di Jawa Timur begitu. Saya kira Bu Khofifah itu keamanannya tertinggi di sini. Tidak ada huru-hara, tidak ada di sini. Kemudian value chain-nya ekonomi jalan. Kemudian beliau turun dan kemudian dibantu oleh dinas-dinas yang bagus. Beliau bersahabat juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, para guru besar, pondok pesantren. Nah, saya bilang, pondok pesantren kita itu katakanlah 23.000, gitu. Itu ada pondok pesantren ini katakanlah 2.000 yang di Jawa Timur itu. Ada juga 50 yang asetnya itu lebih dari 1 triliun. Lah kalau 50 lebih dari 1 kan 50 triliun. Iya. Tapi jangan lihat orang itu tadi kayak pinjol. Jangan lihat orang kalau penampilannya, orang berdasi berjas kayak saya belum tentu punya banyak uang. Tapi orang sarungan sandalan itu dia punya pondok yang bangunannya dalam setahun bisa 18-20 miliar. Tapi dia sarungan. Jangan kemudian yang pakai dasi itu sebetulnya omae utang, peda montore utang dan yang lain-lain utang dia. Nah, itu saya kira don't judge the book from its cover. Jadi jangan melihat bukunya itu dari signingnya. Nah, ini juga berlaku bagi perbankan dan kawan-kawan UMKM. Saya mengenal kawan-kawan UMKM karena kita juga punya HPN, Himpunan Pengusaha Nahdien. Saya juga memimpin Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Indonesia yang itu sarjana-sarjana sebagian besar di antara mereka memang di perguruan tinggi dan di organisasi sosial, sebagian mereka juga pengusaha. Pengusahanya juga keren-keren. Tidak kalah dengan yang lain-lain. Oke, baik. Prof, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung dan juga memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kadis karena sudah memberikan jawaban juga untuk kita semua. Selamat bertugas Pak Kadis, harusnya bergabung bersama dengan kita hari ini, tapi karena ada pengawalan yang harus dilakukan oleh Pak Kadis, mengawal Ibu Gubernur kita tercinta, sehingga beliau tidak bisa hadir untuk berdiskusi bersama seputar UMKM naik kelas yang harusnya dilakukan di hari ini. Sinergi dan juga kolaboratif dan juga menggali potensi secara mandiri akan menjadi para pelaku ekonomi yang tangguh jika semua diniatkan oleh kebermanfaatan. Bersama saya optimis UMKM kita naik kelas dan juga optimis Jawa Timur bangkit. Demikian podcast Optimis Jatim Bangkit yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan juga Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya Aulia Mawardika mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Prof, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh